Persib Bandung sudah mendarat di Indonesia. Langsung uji coba lawan Malut United. Persib menang 3-0. Ciro Alves dan DDS akui kehebatan Persib usai pulang dari TC Thailand. Jadi harapanku usai Bojan Hodak sampaikan hal ini. Wah, apa ya? Yuk tonton video sampai selesai. Mantap! Ini baru super top Marco Top. Pelatih fisik Miro Patrick bocorkan hal ini usai berakhirnya TC di Thailand. Bobotoh auto bahagia mendengarnya. Penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah, doa Bobotoh auto terkabulkankah? Begini update kondisi Sadil Ramdhani, langsung siap debut tampil lawan Semen Padang di laga pembuka Super League musim depan kah? Temukan faktanya di sini. Nah, ini berkat kecerdasan manajemen Persib. Frans Putros dinobatkan seperti ini oleh tim kepelatihan Maung Bandung. Sampai bikin Jakmania Persija Jakarta menangis ketakutan kah? Simak ulasannya di sini. Rasa nasionalisme begitu luar biasa membawa nama baik Persib dan Bandung. Kakang Rudianto minta satu hal ini jelang laga final Piala AFF U23 lawan Vietnam. Bobotoh auto terharu mendengarnya. Nih, tonton video sampai akhir. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Persib Bandung sudah mendarat di Indonesia. Langsung uji coba lawan Malut United. Persib menang 3-0. Ciro Alves dan DDS akui kehebatan Persib usai pulang dari TC Thailand. Jadi harapanku usai Bojan Hodak sampaikan hal ini. Wah, apa ya? Yuk tonton video sampai selesai. Pelatih Persib, Bojan Hodak, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya terhadap perkembangan para pemain selama pemusatan latihan di Thailand. Menurutnya, dalam sepekan terakhir, para pemain menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal kekompakan dan chemistry di lapangan. Secara keseluruhan, tim menunjukkan perkembangan yang positif. Chemistry antar pemain mulai terbentuk dengan baik, terutama di sesi latihan yang kami jalani setiap hari. Adaptasi antar pemain, baik yang lama maupun baru, berlangsung cepat dan berjalan lancar, ujar Hodak. Hodak juga mengapresiasi bagaimana para pemain baru mampu cepat menyatu dengan tim. Bukan hanya karena latihan yang intensif, tetapi juga karena kedekatan yang terjalin di luar lapangan, seperti saat mereka menginap bersama. Ia menambahkan bahwa dari sisi fisik pun, para pemain terus menunjukkan peningkatan. Program latihan yang disusun oleh tim pelatih disebut berjalan sesuai rencana. Dari sisi fisik, kami terus meningkatkan intensitas secara bertahap. Program conditioning yang disusun tim pelatih berjalan sesuai rencana dan respons pemain juga sangat bagus. Kami tahu ini masa penting untuk membangun fondasi kebugaran sebelum musim dimulai. Nah, bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah kamu juga optimis melihat progres ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Mantap! Ini baru super top Marco Top. Pelatih fisik Miro Patrick bocorkan hal ini usai berakhirnya TC di Thailand. Bobotoh auto bahagia mendengarnya. Penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Pemusatan latihan Persib di Thailand telah rampung dan pelatih fisik Miro Patrick menilai hasilnya sangat memuaskan.
Menurutnya, program yang dijalankan selama di negeri Gajah Putih itu berjalan sesuai rencana dan menjadi bekal penting untuk menyambut musim 2025-26. Selama 3 pekan terakhir ini, pemain berlatih dengan intensitas tinggi. Selama berada di Thailand, kami sudah banyak masuk dalam program berlatih taktik dan bagaimana membangun kekompakan di dalam tim, ujar pelatih fisik asal Kroasia tersebut. Patrick juga menegaskan bahwa para pemain telah menerima program latihan yang tepat untuk menunjang kesiapan mereka menghadapi ketatnya kompetisi baik di level domestik maupun Asia. Dengan optimisme tinggi, ia percaya para pemain Persib akan tampil siap dan kompetitif, terlebih menghadapi jadwal padat dalam waktu dekat. Di Liga Super Indonesia, Persib akan membuka musim dengan laga kontra Semen Padang pada 9 Agustus 2025. Tak lama berselang, Maung Bandung juga harus bertarung di pentas Asia. Persib dijadwalkan menghadapi Manila Tiger dalam laga playoff AFC Champions League 2 2025-2025 pada 13 Agustus 2025. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah kamu yakin Persib siap bersaing di 2 kompetisi sekaligus musim ini? Tulis komentarmu di bawah ya. Yes, alhamdulillah, doa Bobotoh auto terkabulkankah? Begini update kondisi Sadil Ramdhani, langsung siap debut tampil lawan Semen Padang di laga pembuka Super League musim depankah? Temukan faktanya di sini. Menjelang berakhirnya pemusatan latihan Persib di Thailand, pelatih Boyan Hodak memberikan pembaruan mengenai kondisi terkini para pemainnya. Fokus utama tentu tertuju pada Sadil Ramdhani dan Zulkifli Lukmansyah, 2 pemain yang sempat mengalami kendala fisik selama masa latihan. Hodak memastikan secara umum seluruh skuad berada dalam kondisi yang menjanjikan dan siap menyambut kompetisi musim baru. Kondisi tim cukup menjanjikan, hampir semua pemain dalam keadaan fit, tegas pelatih asal Kroasia itu. Terkait Sadil Ramdhani, Hodak menyebut sang pemain sudah menunjukkan progres positif setelah sebelumnya datang ke Thailand dalam masa pemulihan cedera. Kami optimis dia bisa bergabung penuh setelah kembali ke Bandung, ujar Hodak dengan penuh harap. Sementara itu, Zulkifli Lukmansyah juga tengah dalam pemantauan tim medis karena mengalami sedikit masalah kebugaran. Meski begitu, cedera yang dialaminya tidak tergolong serius. Zulkifli mengalami sedikit cedera ringan dan tim medis sedang menangani itu. Mudah-mudahan pemulihannya berjalan cepat dan dia bisa segera bergabung kembali, katanya lagi. Persib sendiri dijadwalkan menutup pemusatan latihan di Thailand pada Minggu 27 Juli 2025. Setibanya di Bandung, Mark Klok dan kolega langsung mengalihkan fokus penuh ke laga pembuka Liga Super Indonesia melawan Semen Padang 9 Agustus 2025 mendatang. Bobotoh, bagaimana pendapat kamu soal kondisi tim saat ini? Optimis jelang laga perdana? Yuk, tulis komentar kamu di bawah. Nah, ini berkat kecerdasan manajemen Persib. Frans Putros dinobatkan seperti ini oleh tim kepelatihan Maung Bandung. Sampai bikin Jakmania Persija Jakarta menangis ketakutan kah? Simak ulasannya di sini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai Frans Putros menunjukkan perkembangan positif sejak bergabung dalam pemusatan latihan di Thailand. Bek timnas Irak tersebut baru 3 hari mengikuti program latihan penuh, namun sudah mulai menyatu dengan tim dari sisi fisik, taktik, dan adaptasi secara umum.
Putros sudah menjalani 3 sesi latihan penuh bersama tim. Secara teknis dan fisik, dia berada di jalur yang tepat, ujar Hodak, memberi penilaian terhadap pemain barunya itu. Meski begitu, Hodak menilai Putros masih butuh waktu untuk mencapai kebugaran ideal saat bertanding. Menurutnya, ritme pertandingan masih perlu dibangun seiring dengan tambahan menit bermain. Dia tinggal butuh menit bermain lebih banyak untuk membangun match fitness-nya, tegas pelatih asal Kroasia tersebut. Meski proses masih berjalan, Hodak cukup yakin sang pemain akan siap diturunkan di laga pembuka nanti. Kami senang dengan progresnya sejauh ini dan yakin dia akan siap untuk laga perdana nanti, ungkapnya dengan nada optimistis. Tak hanya Putros, Hodak juga menyampaikan kabar baik mengenai pemain-pemain baru lainnya. Ia menyebut seluruh pemain terus menunjukkan proses adaptasi yang baik berkat program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kalau menurut kamu, Bobotoh, apakah Putros bakal langsung nyetel di lini belakang Persib? Yuk, tulis komentar kamu di bawah. Rasa nasionalisme begitu luar biasa membawa nama baik Persib dan Bandung. Kakang Rudianto minta satu hal ini jelang laga final Piala AFF U23 lawan Vietnam. Bobotoh auto terharu mendengarnya. Nih, tonton video sampai akhir. Kakang Rudianto bersyukur atas keberhasilan timnas U23 Indonesia melangkah ke final ASEAN Cup U23 2025. Kepastian itu didapat setelah mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti yang mendebarkan di Stadion Gelora Bung Karno Jumat 25 Juli 2025. Dalam laga yang berakhir dengan skor 7-6 di babak adu penalti, Kakang menjadi salah satu eksekutor yang dipercaya oleh pelatih Gerald Vandenberg. Maju sebagai penendang kedua, bek Persib bernomor punggung 5 itu dengan tenang berhasil mengecoh kiper Thailand Sorawat Posaman. Kini, Garuda Muda akan menghadapi Vietnam di partai final yang kembali digelar di Stadion Gelora Bung Karno Selasa 29 Juli 2025. Kakang pun berharap perjuangan timnas U23 bisa ditutup dengan mengangkat trofi juara. Alhamdulillah final, minta doa dan dukungan untuk pertandingan final, ujar Kakang Sabtu 26 Juli 2025. Dalam skuad Garuda Muda selain Kakang, ada juga gelandang Persib lainnya yang turut memperkuat timnas U23, yakni Robi Darwis. Keduanya siap memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa. Bagaimana pendapat kamu, Bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air? Siap dukung Garuda Muda di final lawan Vietnam? Tulis dukungan dan prediksi skor kamu di kolom komentar. Patut disaksikan, jangan sampai ketinggalan. Demi harga diri timnas U23 Indonesia siap main keras lawan Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis timnas U23 Indonesia siap ladeni permainan keras Vietnam. Kedua tim akan bertarung pada babak final ASEAN Cup U23 2025 Selasa (29/7). Dari rekor pertemuan kedua tim, laga selalu berjalan ketat karena rivalitas dua kekuatan Asia Tenggara tersebut. Hal ini yang kadang membuat pertandingan berjalan keras karena semua pemain ingin membawa kemenangan. Kondisi tersebut juga terjadi pada final tahun 2023 lalu. Erick Thohir menyadari bahwa Vietnam berpeluang kembali bermain keras. Ini yang membuat Garuda Muda harus waspada karena mereka mengincar kemenangan. Perlu persiapan yang matang terutama dari aspek mental untuk pertemuan di partai final nanti. Ya, ini kedua kali kita ketemu Vietnam juga di AFF. Tapi saya yakin berbeda karena di AFF waktu di Thailand cukup keras, kata Erick Thohir.
Garuda Muda tentu akan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka siap memberikan segalanya termasuk tidak gentar saat lawan memberikan permainan yang keras. Menurutnya mereka memiliki kualitas dan sudah saatnya membuktikan diri. Apalagi puluhan ribu supporter akan hadir dan memberikan dukungan. Kalau ingat teman-teman cukup keras. Ya hari ini kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Kita tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak home base kita, tegasnya. Erik menambahkan saat lawan bermain keras mereka juga tetap harus fokus. Misi utama tentu adalah mendapatkan kemenangan dan bisa menjadi juara. Namun Garuda Muda juga harus menjaga sportivitas dan tidak secara sengaja membuat lawan cedera. Ini yang harus ditanamkan kepada semua pemain agar tetap berani dan bertanggung jawab. Jadi kalau di sana main keras, di sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Kita tidak boleh sesama pemain mencederai semua. Tapi maksudnya kita harus berani main keras juga, tutup Erik. Kadek Arel sebut timnas U23 Indonesia calon raja ASEAN, media Vietnam panas. Kapten timnas U23 Indonesia percaya diri bahwa Indonesia adalah calon raja di Asia Tenggara. Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Thailand pada babak semifinal ASEAN Cup U23 2025 Jumat (25/7). Pertandingan ini berjalan alot sehingga harus dilanjutkan dengan babak adu penalti. Hasilnya Muhammad Ardiansyah sukses menepis penalti terakhir dari Thailand sekaligus membawa Indonesia menuju ke final. Kadek Arel bangga dengan prestasi yang mereka catatkan sejauh ini. Mengalahkan Thailand tentu bukan hal yang mudah dan harus mendapatkan apresiasi positif. Satu pertandingan lagi, Garuda Muda akan mendapatkan gelar juara dengan mengalahkan Vietnam. Kita berhasil menang di semifinal dengan Thailand lewat adu penalti. Terus dukung kita semoga jadi juara, kata Kadek Arel seusai laga. Menariknya, pemain asal Bali United ini juga berbicara tentang tim terbaik di ASEAN. Kemenangan atas Thailand menjadi bukti bahwa Indonesia tetap jadi tim yang bisa dipandang remeh. Bahkan dia dengan percaya diri menyebutkan bahwa mereka adalah generasi yang siap menggeser tahta Thailand sebagai Raja Asia Tenggara. Mungkin singkat saja, mereka dalam kurung Thailand mungkin Raja Asia Tenggara. Tapi kita Indonesia calon Raja Asia Tenggara, tegas Kadek. Komentar ini kemudian mendapatkan sorotan di Vietnam. Media lokal News menilai bahwa ini adalah sebuah pernyataan besar sekaligus sinyal kebangkitan Indonesia. Vietnam memang sudah beberapa tahun terakhir menjadi simbol kekuatan di Asia Tenggara. Namun Indonesia akan jadi penantang serius dan siap merebut posisi tersebut. Generasi muda di timnas akan berjuang keras untuk bisa membuktikan diri di lapangan bahwa mereka memiliki kualitas. Kadek Arel menegaskan bahwa tim Nusantara siap mengubah tatanan sepak bola di kawasan. Generasi baru pemain Indonesia tengah bermunculan dan diharapkan menjadi bintang di masa depan, ungkap News. Tentunya hal ini belum terbukti karena laga final baru akan digelar pada Selasa mendatang dan tuan rumah akan benar-benar serius mengejar gelar juara. Ini merupakan kesempatan bagi tim tuan rumah untuk mewujudkan impian mereka meraih gelar juara di turnamen ini. Sementara itu, timnas U23 Vietnam berpeluang meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara berturut-turut mengukuhkan posisi terdepan mereka di kawasan ini, tutupnya.